kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajarannya. Disiapkan jalan kaki saja. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran alfabet mari kita baca doa dulu. Baca doa yang nanti mulai. Baca doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk atau bagaimana ya? Ibu absen terlebih dahulu. Untuk nama-nama yang Ibu absen, Azki, Empet, Eva, Azki, Empet, Eva, Lisnawati, Tengku ada? Ya. Pera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin menerapkan dulu tentang kedisiplinan. Di mana disiplin itu menurut Ibu sendiri adalah disiplin kunci kesuksesan. Mudah-mudahan kamu juga bisa memiliki hal yang seperti itu. Disiplin itu memang memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin selama kita ada di dunia ini. Kalau misalnya kita tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin, bagaimana kita bisa untuk beribadah dan sebagainya, ya. Nah, itu untuk kedisiplinan. Disiplin juga untuk yang namanya sholat tepat waktu. Disiplin juga untuk yang namanya masuk ke kelas atau ke sekolah itu tepat waktu. Tidak baik. Sebelum itu pembelajaran, mari kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Baik, untuk pembelajaran sebelumnya kita pernah yang belajar tentang ideologi itu Pancasila, ya. Ideologi Pancasila dan ideologi Pancasila. Sekarang kita membahas ke elemen kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita dalam lingkungan kalian atau di sekitar wilayah kalian, ya, masih ada nggak orang yang masih atau masyarakat kita yang belum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang mau jawab? Tidak sesuainya? Terdapat pada tidak sesuai nih dalam kehidupan sehari-hari. Itu, ya. Pasal berapa? Pasal 28A sampai 28C. Itu tentang apa? 28A sampai 28C itu tentang hak asasi manusia. Iya, tentang hak asasi manusia. Nah, dan hak asasi manusia tersebut kita tahu, ya, hak asasi manusia itu harus kita hormati, ya. Terdapat pada pasal 28A itu bunyinya apa?
Setiap orang berhak. Oke, satu orang. Topan, boleh. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Iya, jadi setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal berikutnya yang masih ada di sekitar kita itu pasal 28B. 28B. Apa 28B? Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Iya, setiap orang berhak untuk menentukan atau melanjutkan kehidupannya melalui perkawinan yang Sah. sah. Terus selanjutnya pas ayat 2-nya ada. Setiap anak berhak atas Silakan Aski. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ya, nah itu jadi setiap anak juga hidupnya kita tumbuh dan berkembang dari perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pasal 29. 29 tentang apa? 29 itu Jaminan beragama. Cynthia, jaminan beragama itu seperti bagaimana? Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Iya, negara itu berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai yang kita ya, Pancasila ayat apa? Pancasila butir pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ayat 2-nya Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. iya, jadi negara menjamin untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Jadi dilindungi sama negara, ya. Dan itu harus dilindungi sesuai dengan apa yang telah diaturkan dalam pasal 29 ayat 2. Nah, ya, nah, baik. Selanjutnya untuk lebih kalau kalian mengetahui dari konstitusi tersebut, ya, maka kita akan saksikan video dan setelah itu silakan kamu bisa bertanya kepada ibu bagaimana tentang konstitusi dan perumusan dan sebagainya. Disaksikan nanti kalau ibu kelompokkan jadi 4 kelompok, ya, mencari identifikasi permasalahan yang ada di video tersebut. Baik, ya tadi selanjutnya permasalahan simak video. Silakan tulis bila ada yang yang penting dalam video tersebut. Silakan kalian tulis bagaimana menjelaskan tentang konstitusi yang ada dalam penjelasan sempit dan luas dan juga di penjelasan dalam video tersebut kamu bisa mengerti bahwa konstitusi itu ada hakikatnya, ada pembukaan, ada PPKI dan sebagainya. Terus selanjutnya tujuan dan fungsi dari konstitusi juga diterapkan. Baik, selanjutnya akan ibu bagi kelompok untuk menjadi 4 kelompok untuk nama-namanya. Silakan didengarkan ya. Baik, untuk kelompok 1 Agis, Azki, Empet, Lisna, Saril, Siti Asia. Kelompok 2-nya Rehan, Nesila, Rani, Silviani, Tengku, Siti Nurhasnah. Silakan untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan. ABDG sesungguhnya maju. ABGD tidak sesungguhnya maju. ABCD
hari ini. Ya, misalnya silakan lembar LK-nya atau lembar kerja siswanya, terus berikutnya kamu simpan nanti lemari terkait yang terkait ke atasnya. Katakan no. Teman-teman sebelum pulang apa baiknya mari kita berdoa dulu berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Iya, Ibu. Siapa yang mau dibawa? Assalamualaikum. Itu kamu kan itu. Konstitusi adalah hukum dasar yang berlaku di sebuah negara. Peranan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Taufan, perwakilan dari kelompok 4. Apa perbedaan antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis? Konstitusi tertulis ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, tentu seperti konvensi, atau undang-undang. Dari kelompok 2, kami akan Perwakilan. presentasikan hasil diskusi kami tentang peran Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dokumen politik yang memuat cita-cita dasar dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan nasional. Cita-cita membuat bukan negara yang mempresentasikan diskusi saya tentang fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi menentukan dan membatasi kekuasaan negara serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia dalam kurung HAM. Kekuatan tersebut harus memiliki batas yang tegas dan dengannya penguasaan diharapkan tidak memanipulasi konstitusi untuk sengaja. Penguasa diharapkan tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya sendiri, sehingga hak warga negara akan terlindungi. Apa saja yang termasuk fungsi konstitusi? Fungsi menentukan dan pembuatan kekuasaan warga negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar warga negara dan warga negara. Saya silakan kelompok. Perkenalkan, nama saya Bert. Perwakilan dari kelompok 1. Konstitusi menurut William. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusi nasionalisme, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah, menjalankan fungsi instrumen pemerintah untuk mengalihkan kewenangan dari berbagai kekuasaan asal, yaitu rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki. Perkenalkan, nama saya Nur dari kelompok 4. Ingin bertanya, Bapak fungsi umum dari konstitusi? Menentukan dan membatasi kekuasaan negara serta menjamin dan melindungi hak warga negara dan hak asasi
itu adalah salah satu dari tujuan konstitusi diterapkan dalam ramah suatu negara. Ya, ini yang disebut dengan gedung konstitusi. Ya, ya tentu ya, itu tentu mau menjelaskannya. Tidak, seperti itu. Tadi tentu bilang ke ibu. Jadi disinilah yang disebut dengan gedung konstitusi itu karena konstitusi adalah tempat di mana hakim dan jaksa itu yang bisa memutuskan antara perbedaan eksekutif, legislatif dan legislatif. Itu yang bisa dipelajari ya. Oke. Selanjutnya tadi kelompoknya sudah presentasikan semuanya. Jadi di sini hasil dari kalian silakan untuk mengevaluasi bagaimana teman yang tadi bertanya. Silakan kamu evaluasi atau kamu nilai untuk temannya yang tadi jawabannya betul atau kurang tepat. Silakan. Untuk nanti untuk kelompok 1, untuk kelompok A, kelompok B, kelompok 2 ya. Kelompok 2, bagaimana pertanyaannya atau jawaban dari kalian yang bertanya itu seperti apa? Apakah sudah cukup atau sudah paham atau belum? Silakan. Pertanyaannya itu baik, di mana konstitusi dan undang-undang apa perbedaannya? Nah, kalau misalkan undang-undang itu undang-undang itu secara bagaimana tadi? Secara luas? Ya. Konstitusi itu tertulis. Ya. Nah, jadi konstitusi itu tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau tertulis bagaimana? Secara apa kalau tertulis? Tadi sudah tertulis, contohnya bagaimana? Sudah tertulis konstitusi tertulis. Tertuang dalam dokumen atau naskah seperti undang-undang itu ya. Kalau tidak tertulis seperti bagaimana? Seperti konstitusi. Oke, selanjutnya itu akan bertanya lagi, bagaimana kalau misalkan MK ya? Kamu tahu MK itu Mahkamah Konstitusi. Pernah ramai ya di TV? Ada yang pernah melihat beritanya? Ramai di TV ya? Nah, yang dimana memutuskan bahwa wakil presidennya umurnya harus sekian. Makanya kita alhamdulillah sudah diputuskan wakil presiden umurnya harus sekian. Itu diputuskan oleh MK atau Mahkamah Konstitusi. Lembaga tinggi dari konstitusi memutuskan wakil presiden itu harus umurnya sekian. Ya, nah disitu maka wajib sekali misalkan kita mengetahui perbedaan kekuasaan eksekutif, legislatif dan legislatif. Ya, nah itu akan naik kesimpulannya. Berarti ada yang bagaimana ya, ada yang mau menjelaskan kesimpulan dari fungsi konstitusi. Kalau yang mengerti nanti ibu akan bagikan link, ya, ibu akan bagikan link. Link tersebut silakan kamu isi. Nanti akan ibu lihat hasil isinya, akan ibu nilai di dalam link tersebut. Nanti akan ibu bagikan linknya, kamu silakan isi. Ya. Bertanya, Ya, berarti isinya berkelompok apa individu? individu. Individu.